Assalamualaikum anak-anak Ustazah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak Ustazah, kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah Vivi. Kita akan membahas pelajaran matematika aku 1A. Namun sebelum pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan karuniakanlah pemahaman kepadaku dan berilah petunjukmu kepadaku. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak Ustazah, kali ini kita akan membahas pelajaran tentang penjumlahan. Setelah mengikuti pembelajaran, Ustazah berharap anak-anak Ustazah bisa melakukan penjumlahan dengan cara mendatar. Baiklah anak-anak Ustazah, sekarang kita masuk pada penjumlahan dengan cara mendatar. Untuk penjumlahan dengan cara mendatar ini, kita bisa menggunakan tangan atau jari kita. Bisa juga menggunakan simpan di kepala. Ada dua cara yang ingin Ustazah tunjukkan kepada anak-anak Ustazah. Yang pertama dengan menggunakan tangan, menghitung menggunakan tangan. Yang kedua menghitung menggunakan simpan di kepala. Baiklah anak-anak Ustazah, Ustazah akan memberikan contoh. 1. 5 ditambah 3. Bagaimana caranya? Cara yang pertama kita menggunakan jari tangan. 5 ditambah 3. 5 ditambah 3. Nah, sekarang mulai kita hitung. Berapa ya hasilnya 5 ditambah 3? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya berapa? 8. Nah, cara yang kedua itu dengan cara menyimpan di kepala. Berapa soalnya tadi? 5 ditambah 3. Berarti kita simpan 5 di kepala tambah 3 di tangan. 5 ditambah 3. 5 ditambah 3. Berarti 5, 6, 7, 8. Ya, kita lanjutkan menjumlahkannya. Nah, bagaimana? Gampang? Oke, sudah kasih soal selanjutnya. Soalnya adalah misalnya 7 ditambah 1. Kita akan menggunakan yang pertama dengan cara menggunakan jari tangan. Berapa soalnya? 7 ditambah 1. Berarti kita ambil jari tangan kita. 7 ditambah berapa? Tambah 1. Nah, berapa hasilnya ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, cara yang kedua dengan simpan di kepala. Bagaimana caranya? 7 di kepala tambah 1 di tangan. 7, setelah 7 berapa lagi? 8. 7 tambah ini 1, 7, setelah 7, 8. Hasilnya 8. Oke, Ustazah tambah satu soal lagi. Apakah anak Ustazah bisa mencarinya? Contoh, 9 ditambah 0. Berapa ya hasilnya? 9 ditambah 0. Kita cari dengan menggunakan jalan yang pertama. Jalan menggunakan jari tangan. Kita ambil tangan kita 9. 9 ditambah 0. Apakah 0 itu ada? Enggak, berarti 9 ditambah 0 ya tetap begini. Tidak ada penjumlahan. Tetap hasilnya segini. Jadi hasilnya tetap 9. Setiap angka yang ditambahkan dengan angka 0, hasilnya pasti angka itu sendiri. 9 ditambah 0 tetap 9. 3 ditambah 0 hasilnya tetap 3. 1 ditambah 0 hasilnya tetap 1. 10 ditambah 0 hasilnya tetap 10. Jadi apapun angkanya, apabila kita tambahkan dengan 0, hasilnya tetap angka itu saja. Tidak ada penjumlahan. Bagaimana anak-anak Ustazah? Bisakah anak-anak Ustazah melanjutkan pembelajaran dengan mengerjakan tugas yang Ustazah beri?
Nah, kata kuncinya anak ustazah bisa menjumlahkan dengan menggunakan tangan, bisa menggunakan simpan di kepala. Sebelum ustazah mengakhiri, ustazah kasih satu pertanyaan. Apakah anak ustazah bisa menjawabnya? Oke, siap? Soalnya adalah 4 ditambah 4. Ayo, berapa jumlahnya? Benar, kita cari yuk. 4 ditambah 4. Ayo, berapa hasilnya? 8. Benar, 4 ditambah 4. 4, 5, 6, 7, 8. Hasilnya 8. Baiklah anak-anak ustazah, sekian dulu penjelasan dari ustazah. Ustazah berharap anak ustazah bisa mengerti penjumlahan dengan cara mendatar. Ustazah berharap antum bisa menggunakan tangan atau menyimpan di kepala untuk mencari, untuk memudahkan anak ustazah mencari hasilnya. Nah, rangkuman dari pembelajaran kita hari ini adalah kita bisa mencari penjumlahan dengan cara mendatar dengan 2 cara, dengan bantuan jari tangan atau dengan bantuan menyimpan di kepala. Sekian dulu pembelajaran dari ustazah. Nah, untuk menguji kemampuan anak ustazah memahami materi ini, silahkan Ananda mengerjakan tugasnya halaman 38 dan 39. Setelah selesai, boleh dikirim ke guru kelas masing-masing. Oke, sudah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak ustazah, jumpa lagi dengan Ustazah Vivi. Kali ini kita akan belajar matematika. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Ayo ikutin ustazah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan karuniakanlah pemahaman kepadaku dan tambahkanlah petunjukmu kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak ustazah yang saleh dan salehah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran 2. Setelah mengikuti pembelajaran nanti, ustazah berharap Ananda dapat menyelesaikan soal pengurangan dengan cara bersusun ke bawah. Anak-anak ustazah yang saleh dan salehah, marilah sama-sama kita ikutin pembelajaran berikut dengan senang dan gembira. Anak-anak ustazah yang saleh dan salehah, sebelumnya kita sudah membahas pembelajaran tentang pengurangan 2 bilangan tanpa meminjam. Di sana anak-anak ustazah sudah mendapatkan ilmu, ada berbagai cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal pengurangan tersebut. Bisa menggunakan garis bilangan, bisa menggunakan benda, bisa dengan metode simpan di kepala, atau yang terakhir seperti contoh berikut ini. Nah, ini sudah dibahas sebelumnya, yaitu pengurangan 2 bilangan dengan cara ke samping. Caranya seperti yang diterangkan sebelumnya, kita akan mengurangkan satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nah, kemudian coba anak ustazah perhatikan angka yang ada pada layar berikut ini, yaitu 17 dikurang 3. Nah, pada angka 17 yang menjadi satuan adalah angka 7. Angka 7 satuan kita kurangkan dengan satuan yang lainnya yaitu angka 3. 7 dikurang 3. 7 di kepala kurang 3 di tangan. 7, 6, 5, 4. Hasilnya adalah 4. 4 kita tulis di samping ini. Kita posisikan dia sebagai satuan. Karena dia tadi adalah satuan yang kita kurangkan. Nah, selanjutnya kita lihat puluhannya. Yang menjadi puluhan di sini adalah angka 1. 1
kita kurangkan dengan 0 karena di angka 3 tidak ada puluhan. Maka 1 ini langsung kita pindahkan di posisi puluhan juga di depan, di sebelah kiri. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 14. Nah, anak-anak Ustazah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran bagaimana merubah cara ke samping ini menjadi mencari dengan cara susun ke bawah. Coba anak Ustazah perhatikan. Kita akan mencari dengan cara susun ke bawah. 17 kita tulis seperti ini. Kemudian kita tulis atau kita kurang 3. Nah, karena angka 3 ini hanya satuan, maka kita posisikan dia setentang satuan, yaitu setentang angka 7. Nah, setelah setentang seperti ini, kita kurangkan. Nah, kita mulai dari satuan. 7 dikurang 3. Nah, tadi sudah kita cari 7 dikurang 3 hasilnya adalah 4. Kita tuliskan di bawah setentang juga dengan satuan. Nah, anak-anak Ustazah, lalu kita lihat kembali ke puluhan. Puluhan adalah angka 1. Kemudian karena angka 1 tidak ada teman untuk mengurangkannya, maka kita langsung tuliskan di bawah 1. Maka hasilnya sama, 14. Bagaimana anak-anak Ustazah? Sekarang kita lihat contoh kedua. 19 dikurang 13. Ini contoh cara ke samping. Sekarang kita ubah dengan cara mencari jalan susun ke bawah. Kita tulis seperti ini. Kita tulis terlebih dahulu 19. 19, 1 dan 9. Lalu kita kurangkan di bawahnya 13. Ingat, untuk penulisannya kita harus meletakkan setentang satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan. Nah, kalau sudah setentang seperti ini, kita mulai mengurangkan ke bawah. Untuk mengurangkannya, kita mulai dari satuan terlebih dahulu. Nah, yang menjadi satuan di sini adalah angka 9 dan angka 3. Kita mulai mengurang. 9 di kepala, kurang 3 di tangan. 9 di kepala kita kurangkan 8, 7, 6. Hasilnya adalah 6. Lalu kita tulis di bawah setentang juga dengan satuan. Nah, sekarang kita lihat puluhannya. Angka berapakah yang menjadi puluhan di sini? Ya, angka 1 dikurang angka 1. 1 kita kurangin 1. Hasilnya adalah 0. Jadi, hasil akhirnya adalah 06. Bagaimana anak-anak Ustazah? Apakah anak Ustazah bisa memahami materi ini dengan baik? Ustazah berharap antum bisa memahami pembelajaran kita hari ini, yaitu pengurangan 2 bilangan dengan cara susun ke bawah. Berakhirlah pembelajaran kita hari ini, tapi sebelumnya Ustazah akan membacakan arti dari surat Al-Ankabut ayat 17 di mana Allah berfirman yang artinya dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ananda, untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, untuk bisa menyelesaikan soal pengurangan dengan cara susun ke bawah, kita harus mengurangkan satuan sama satuan terlebih dahulu, kemudian mengurangkan puluhan dengan puluhan. Semoga anak-anak Ustazah bisa memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Selanjutnya, Ustazah tutup dengan ucapan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah? Alhamdulillah. Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ananda semua jumpa lagi dengan Ustazah Vivi. Kali ini kita akan belajar matematika. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas pembelajaran 4. Namun sebelum kita mengikuti pembelajaran, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Ayo ikutin Ustazah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
wazidni huda. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan karuniakanlah pemahaman kepadaku dan tambahkanlah petunjukmu kepadaku. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, hari ini kita akan membahas pelajaran pengurangan dengan cara bersusun panjang. Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran hari ini, ustazah berharap Ananda dapat menyelesaikan soal pengurangan dengan cara bersusun panjang. Ananda, marilah kita ikutin pembelajaran hari ini dengan senang dan gembira. Silakan anak-anak ustazah dengarkan penjelasan ustazah berikut ini. Ustazah, hari ini kita lanjutkan pada pembelajaran 4. Pada pembelajaran 4 ini kita akan belajar tentang pengurangan cara panjang. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang pengurangan dengan cara susun ke samping dan pengurangan susun ke bawah atau cara pendek. Nah, anak-anak ustazah, coba kita lihat soal berikut ini. 18 dikurang 12 sama dengan titik-titik. Nah, ini contoh soal pengurangan cara ke samping. Nah, kemarin ustazah sudah terangkan cara ke samping ini bisa juga kita cari dengan cara susun ke bawah atau susun panjang. Sekarang kita bahas dengan cara susun panjang. Sebelum kita mencarinya, untuk menyelesaikan soal pengurangan dengan cara susun panjang ini, masih ingatkah anak ustazah bagaimana apa yang harus kita kerjakan terlebih dahulu? Ya, yang pertama kita akan mengurangkan ke bawah, lalu menguraikan antara puluhan dan satuannya terlebih dahulu. Nah, anak-anak ustazah sudah dipelajari sebelumnya, mana yang menjadi puluhan, mana yang menjadi satuan. Angka yang di depan adalah puluhan, angka yang di belakang adalah satuan. Sekarang mari kita uraikan dengan cara susun panjang. Nah, 18 kita kurangkan 12. Kemudian anak ustazah kita uraikan satu per satu. 18 kita uraikan dahulu puluhannya, yang menjadi puluhannya adalah 1, berarti 10. Kemudian yang menjadi satuannya adalah 8. Lalu kita tulis di sini 8. Kemudian angka 12 kita uraikan puluhannya adalah 1, berarti 10. Kemudian angka 2-nya adalah satuan, lalu kita tulis karena dia satuan, tetap kita tulis satuan. Anak-anak ustazah, nanti saat ujian, anak ustazah harus teliti antara penjumlahan susun panjang dan pengurangan susun panjang. Yang membedakannya adalah tanda ini. Anak ustazah harus teliti melihat tandanya. Jika tandanya seperti ini, berarti anak-anak ustazah harus mengurangkan ke bawah. Tapi jika tandanya tanda tambah, berarti anak ustazah harus menjumlahkan ke bawah. Harus teliti ya, nak. Nah, sekarang coba kita lihat, kita masukkan angka penguraian soal yang tadi. Coba anak ustazah perhatikan, 18 angka satunya itu berarti puluhan. Maka ustazah tulis di sini paling depan letaknya sebagai puluhan juga, angkanya adalah 10. Kemudian angka 8 itu sebagai satuan, maka ustazah letakkan juga di posisi satuan. Karena dia satuan 8, maka ditulis tetap 8. Kemudian angka 12 yang menjadi puluhannya adalah angka 1. Maka puluhan, 1 puluhan artinya adalah 10. Kemudian kita tambahkan dengan satuannya. Angka berapakah satuannya? Ya, angka 2. Kita taruh juga posisinya dengan satuan. Nah, anak-anak ustazah, kita lihat tandanya ini adalah tanda kurang. Maka kita harus mengurangkan ke bawah. Kita mulai terlebih dahulu dari angka satuan. Yang menjadi satuan di sini adalah 8 dan 2. 8 dikurang 2. 8 di kepala kurang 2 di tangan. 8 kurangin 2. 7, 6. Nah, ustazah meletakkan 6 di bawah.
posisinya juga setentang dengan satuan. Lalu kita lihat puluhannya. 10 dikurang 10. 10 dikurang 10 hasilnya habis atau 0. Maka Ustazah tulis 0 setentang juga dengan puluhan. 0 ditambah 6 sama juga dengan 6. Bagaimana anak Ustazah? Insya Allah bisa ya. Coba kita lihat soal selanjutnya. Nah, coba anak Ustazah perhatikan soal yang kedua. 17 dikurang 4. Nah, sekarang sama dengan tadi, kita harus menguraikan dahulu puluhan dan satuannya. Setelah selesai kita menguraikan puluhan dan satuannya, baru kita kurangkan. Coba kita lihat penguraiannya. 17 yang menjadi puluhannya adalah 1. 1 puluhan berarti 10. Kita tulis di depan, di posisi puluhan. Lalu kita lihat satuannya. Satuannya di sini adalah 7. 7 satuan sama juga dengan 7. Maka kita tulis juga di sini 7 satuan sama juga dengan 7. Lalu kita lihat di bawah angka 4. Apakah ada di sini puluhan? Tidak, karena dia cuma satu angka, berarti tidak ada puluhan di sini. Maka posisi puluhannya kita letakkan angka 0 karena tidak ada puluhan. Yang ada di sini hanya angka 4, posisinya adalah sebagai satuan. Maka Ustazah tulis 4-nya di posisi satuan. Nah, kita lihat tandanya adalah tanda kurang, berarti kita mengurangkan ke bawah. Jangan lupa pengurangan dimulai dari satuan terlebih dahulu. Jangan dimulai dari puluhan karena salah. Kita mulai dari belakang, dari satuan. Yang jadi satuan di sini adalah 7 dan 4. Berarti 7 dikurang 4. 7 di kepala, kurang 4 di tangan. 7, 6, 5, 4, 3. Hasilnya adalah 3. Ustazah tuliskan di sini di bawahnya setentang juga dengan satuan. Lalu kita kembali ke puluhan. Puluhan di sini adalah 10 dikurang 0. 10 dikurang 0 tetap 10. Sekarang hasilnya adalah 10 ditambah 3. 10 di kepala tambah 3 di tangan. 11, 12, 13. Hasilnya adalah 13. Bagaimana anak-anak Ustazah? Bisakah memahami soal pengurangan dengan cara panjang ini? Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya dengan baik. Anak-anak Ustazah yang soleh dan soleha, semoga bisa memahami cara menyelesaikan soal pengurangan dengan cara susun panjang. Ananda, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Untuk bisa menyelesaikan soal pengurangan dengan cara susun panjang, anak-anak Ustazah harus menguraikan terlebih dahulu mana yang menjadi puluhan, mana yang menjadi satuannya. Setelah itu baru kita mulai mengurangkan ke bawah, dimulai dari satuan. Kemudian hasilnya kita letakkan di bawah setentang juga dengan satuan. Lalu puluhan dikurangkan dengan puluhan, hasilnya dituliskan di bawah setentang juga dengan puluhan. Semoga anak-anak Ustazah bisa memahami pembelajaran hari ini. Selanjutnya, untuk lebih memahami pembelajaran ini, silahkan anak-anak Ustazah mengerjakan latihan berikut ini. Ustazah tutup pembelajaran dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustazah yang soleh dan solehah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Anak-anak Ustazah, jumpa lagi dengan Ustazah Vivi. Kali ini kita akan belajar matematika. Sebelum belajar, marilah sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Ayo ikutin Ustazah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Ya Allah,
tambahkanlah ilmu kepadaku, dan karuniakanlah pemahaman kepadaku, dan tambahkanlah petunjukmu kepadaku. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran 5. Pada pembelajaran 5 ini kita akan belajar penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Setelah mengikuti pembelajaran nanti, ustazah berharap Ananda dapat menyelesaikan penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Ananda, marilah kita ikuti pembelajaran berikut dengan senang dan gembira. Anak-anak ustazah, kita akan membahas penjumlahan dalam bentuk soal cerita. Ustazah akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikannya dengan membahas beberapa soal berikut ini. Ustazah juga mencontohkan bagaimana cara menyelesaikannya. Mari kita lihat soal pertama. Pak Rahmat mempunyai 2 kandang bebek. Masing-masing kandang berisi 8 ekor bebek. Berapa jumlah bebek Pak Rahmat seluruhnya? Anak-anak ustazah, supaya bisa kita memahaminya, kita akan membacanya berkali-kali. Nah, kita lihat di gambar, Pak Rahmat ini mempunyai 2 kandang bebek. Nah, setiap kandangnya ada 8 ekor bebek. Jika kita lihat, kandang pertamanya ada 8 ekor, kandang kedua 8 ekor. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapa jumlah bebek? Berarti yang ditanyanya jumlah semua bebek. Maka bebek yang ada di kandang pertama ini kita tambahkan dengan bebek yang ada di kandang yang kedua. Kita tulis dalam kalimat matematikanya seperti ini. 8 ekor bebek yang ada di kandang pertama tambah 8 ekor bebek yang ada di kandang kedua. Lalu kita jumlahkan seluruhnya. 8 ditambah 8. 8 di kepala tambah 8 di tangan. Hasilnya adalah 16. Bagaimana Ananda? Kita lihat soal berikutnya. Saat pulang dari kantor, ayah membeli 12 buah mangga. Ternyata saat ke pasar, ibu membeli lagi 5 buah mangga. Berapa jumlah mangga ayah dan ibu seluruhnya? Sama seperti tadi. Kita pahami soalnya, lalu kita tulis. Ayah membeli 12 buah mangga. Kita bulatkan seperti ini supaya kita tidak lupa. Ibu membeli juga 5 buah mangga. Nah, sekarang kita tulis dalam bentuk kalimat matematikanya. Sebelumnya kita lihat dulu pertanyaannya. Berapa jumlah mangga? Berarti yang ditanya jumlah semuanya. Kalau jumlah berarti kita menambahkan. Berarti 12 mangga yang dibeli ibu, yang dibeli ayah, kita jumlahkan dengan 5 mangga yang dibeli ibu. 12 ditambah 5. Menyelesaikannya bisa dengan cara ke samping seperti tadi, boleh juga dengan cara pendek seperti ini. Anak-anak ustazah boleh menggunakan mana yang lebih gampang menurut Ananda. Nah, masih ingat kan bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan cara pendek seperti ini? Kita akan menyelesaikannya dengan cara mencari penjumlahan dari mulai satuan terlebih dahulu. Kita jumlahkan satuannya, 2 ditambah 5. Berapa 2 ditambah 5? 2 di tangan kiri, 5 di tangan kanan. Hasilnya adalah 7. Lalu angka satunya kita turunkan ke bawah karena tidak ada teman untuk kita jumlahkan. Jadi hasilnya adalah 17. Sekarang kita lihat soal berikutnya. Di kebun binatang ada 7 ekor burung, 5 ekor monyet, dan 6 ekor ular. Berapakah jumlah hewan yang ada di kebun binatang? Kita baca sekali lagi.
Berarti ada 7 ekor burung. Kita bulatin supaya kita gampang. 5 ekor monyet, 6 ekor ular. Nah, pertanyaannya berapa jumlah? Berapa jumlah? Berarti kita menjumlah. Berarti kita buat kalimat matematikanya. 7 ditambah 5 ditambah 6. Masih ingat anak-anak ustazah bagaimana cara menjumlahkan 3 angka? Nah, caranya kita jumlahkan 2 bilangan pertama. 7 ditambah 5. 7 di kepala tambah 5 di tangan. Hasilnya adalah 12. Nah, 12 ini kita tambahkan dengan 6. Dengan bilangan yang ketiga. 12 di kepala tambah 6 di tangan. 12 di kepala tambah 6 di tangan. Hasilnya adalah 18. Bagaimana anak-anak ustazah? Apakah bisa memahami cara menyelesaikan penjumlahan dalam bentuk soal cerita? Mudah-mudahan anak-anak ustazah bisa memahaminya. Jika tidak, Ananda bisa menanyakan kembali kepada gurunya masing-masing. Ananda, sekarang kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 25, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Anak-anak ustazah, untuk bisa menyelesaikan soal penjumlahan dalam bentuk soal cerita, ada beberapa hal yang harus kita kerjakan. Yang pertama, kita baca soalnya dengan teliti. Bisa sekali, 2 kali, atau lebih. Setelah kita pahami soalnya, kita tuliskan angkanya atau kalimat matematikanya. Boleh dengan cara ke samping, susun pendek, atau susun panjang. Setelah itu, anak-anak ustazah dijumlahkan dengan cara hati-hati. Menjumlahkannya bisa dengan cara simpan di kepala atau dengan cara menjumlahkan menggunakan jari. Anak-anak ustazah, semoga pembelajaran hari ini bisa mudah dipahami. Anak-anak ustazah, selanjutnya adalah mengerjakan soal halaman berikut ini. Setelah selesai, silakan Ananda dikirimkan kepada guru kelas masing-masing.